Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondasi Podcast Narasi, Diskusi dan juga Inspirasi. Tepuk tangannya mana? Mas Akbar, alhamdulillah puji syukur nih karena ini perdana buat kita. Podcast internal yang menghadirkan ruang berbagi untuk seluruh insan SIG. Karena teman-teman kita mungkin sering ketemu biasanya di kantor, berpapasan dengan karyawan ataupun juga dengan manajemen ya, direksi, komisaris. Benar. Tapi kita mungkin nggak tahu in personally gitu ya, cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang bisa mereka atau beliau update ke kita gitu ya, yang bisa di-share ke kita. Betul, gitu ya, yang bisa di-share kita dan bisa menjadi perspektif baru untuk kita semua. Betul Mas Akbar. Kurang lebih kita ingin tahu the another side of orang-orang kantor ini seperti apa sih. Betul gitu. Mas Akbar. Nah makanya kita ingin Pondasi ini tidak hanya bisa menjadi podcast corporate saja, Mas Akbar, podcast internal, tapi juga menjadi ruang obrolan santai, tapi tetap berbobot, bibit bebet bobot. Betul. In our very first episode ini, Mas Akbar, our very first guest, ya seperti yang sudah teman-teman saksikan dan udah teman-teman kenal ini kayaknya. The Initiator. The Initiator. Betul. The one and only sudah hadir bersama kita Direktur Human Capital SIG, Bapak Hadi Setiadi. Bapak, assalamualaikum Bapak, selamat. Waalaikumsalam. Ini semangat pagi harusnya Bar, karena kita tayangnya kapanpun intinya adalah semangatnya harus pagi. Betul, Pak. Baik Pak, ini adalah episode perdana kita Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak Hadi sudah hadir. Karena sebenarnya Bar, beliau ini adalah salah satu supporter utama Pondasi ini. Karena begitu kita bilang kemarin, let's go yuk bikin podcast, beliau justru yang bilang, do it. Gas, bener, do it, gas katanya beliau gitu. Jadi pas banget beliau menjadi narasumber pertama kita. Ini serasa aura-auranya nih, aura-aura didukung untuk 100 episode ya Mas. 100 episode bisa ya. Kita bisa dikontrak untuk 100 episode ya. 100 episode ya. Bisa. Jangan kalah sama Netflix. Tersanjung 7 bisa kita ngalahin. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih serius Pak, karena tema besar kita adalah turn around towards excellence atau TTE, TTE begitu. Kita mau tahu sih Pak, kegiatan Pak Hadi itu, ritual kecilnya apa sebelum Bapak itu memulai hari gitu. Jadi what's your morning routine gitu yang makes you feel excellent? Apakah bangun pagi harus ngopi dulu? Yang jelas gitu. Subuhan dulu. Kira-kira apa Pak? Iya, thank you ya dan Nika Akbar. Saya typical morning person kebetulan. Dan I see. Seperti umumnya seorang muslim ya, subuh jelas ya, saya harus bangun dan itu mempengaruhi banget. Jadi kalau saya subuhnya biasanya nggak telat gitu ya, itu akan membuat hari saya biasanya sih berasanya enak gitu loh. It will make my day gitu. Bukan berarti kalau subuhnya telat terus saya jadi uring-uringan, enggak juga. Cuma kayak kalau saya subuhnya telat kayak I can like feel lost gitu, a bit gitu ya. Jadi benar. Nah, abis itu biasanya ya kalau saya ngerasa hari saya itu start dengan baik kalau subuhnya nggak telat, terus saya doing some small exercise gitu ya. Biasanya saya treadmill sekitar 20 sampai 30 menit cukup gitu ya. Terus take shower kemudian ke kantor. Nah, biasanya saya di kantor suka lagi sholat duha. Nah, itu saya merasa hari itu lengkap. Nah, biasanya itu kayak boosting my spirit on that day gitu loh. Kalau 3 ritual itu bisa saya lakukan lengkap. Kalau ada yang satu yang hilang ya tetap saya akan berusaha semangat sih. Tapi paling enggak kalau 3 itu saya lakukan biasanya it will make my day. Luar biasa. Let God do the first. Let God do the first. Betul. Ini jadi
Insight buat juga inspirasi ya. betul. Jadi Subuh insight buat jangan kita. telat. Jangan telat. Terus apa namanya? Sholat duha. Betul. Begitu. Jangan lupa exercise begitu. Apa Bar tadi Bar? Exercise. Nah itu Bar yang sulit Bar. Itu sih Gimana, susah ya. Bar? Gimana ya? Aduh keadaan itu. Exercise saya tiap pagi ini Pak. Ayo mandi, ayo nih. Saya harus Ke anak ya. Iya, berarti ya. aduh itu. Oke, thank you Pak Hadi. Terima kasih Pak, keren banget. Kalau kita ngelihat perjalanan karir Pak Hadi, banyak sekali sebenarnya milestone Iya, penting iya, ya iya. yang menjadi perjalanan Bapak sampai berada di posisi sekarang ini. Nah, kalau boleh di-sharing sedikit Pak, sebenarnya awal mula Bapak berkecimpung atau masuk ke dalam dunia human capital, how that will be Pak? It is one of my destiny, I think. Yes. Jadi ya memang ya sudah takdir saya di sini. Kalau diceritakan karir saya tuh, I started as an engineer, civil engineer. Oh really? Dari ya Civil background engineer. saya kan sekolah teknik sipil, kemudian di awal-awal karir saya sekitar 4 tahun gitu saya di dunia konstruksi, kemudian I switch to sales and marketing. Cukup lama saya sales and marketing, belasan tahun itu to be frank, sampai saya masuk ke SIG baru saya switch lagi ke procurement. Procurement. Meskipun saya sebenarnya waktu masuk procurement saya alhamdulillah tidak terlalu menemui kesulitan karena basically saya cuma men-switch peran saya. Saat di marketing saya berusaha menjual dengan harga tinggi-tingginya, di procurement saya balik perannya, saya akan menawar harga orang serendah-rendahnya. Menahan semurah-murahnya. Iya. Dan seefektif mungkin ya, seefisien lah. Iya, dan karena saya tahu psikologi sales, jadi saya juga bisa memanfaatkan itu untuk bernegosiasi. Jadi saya ya tahu trik-triknya sales lah bisa jadi. Tadinya saya berpikir saya akan terus at the end of the day until the day of my retirement, I will end up as procurement person gitu kan. Turn out it is a very interesting subject, very fascinating subject, and kind like ini menurut saya bukan hanya science tapi setengahnya art ya. Yes. Yeah. Human capital itu betul, human it's all capital about is art. Iya, jadi ini yang membuat saya makin tertarik gitu loh. Dan saya juga minta tim saya untuk bisa lebih confidence lagi dalam pekerjaan. Dalam gini, mereka jangan merasa mereka hanya sebagai supporting function, tapi mereka bisa leading function. Dia saja, apalagi saat kita sedang doing transformation. Human capital itu bisa harus menjadi leading function. Menjadi strategic space ya. Iya, betul. Oke. Pak Hadi, saat ini kita sedang dalam momentum besar Pak, turnaround towards excellence Pak Hadi. Dan dari kacamata seorang direktur HC nih Pak, apa momen atau pengalaman yang membuat Bapak yakin bahwa insan SIG siap bergerak untuk menuju excellence Pak? Saya sudah bekerja di beberapa perusahaan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ngerasa sebenarnya orang-orang SIG, insan SIG ini baik-baik. Secara ini bukan memuji atau apa, tapi gini, kalau kita datang ke suatu lingkungan, terus kita ngerasa kita nyaman, terus kita bisa nge-sense kan, oh ini orang-orang sini baik-baik gitu ya. Jadi sebenarnya dari situ saya melihat sebenarnya orang-orang ini, SIG ini hanya perlu digugah semangatnya untuk bisa bertransformasi. Jadi sebenarnya kita tugas pemimpinnya untuk menggugah, kita mau berubah loh, ayo ikut. Nah, begitu bisa digugah itu, insya Allah mereka siap, karena bekalnya sudah ada. Jadi kayak misalnya anak kecil gitu ya, anak kecil yang sehat, udah bisa jalan gitu ya, lagi duduk mager gitu ya, tapi kita tahu ini anak sehat, riang gembira sebenarnya, cuma lagi mager, terus kita gugah, ayo olahraga yuk, jalan-jalan. Kita hanya sedikit menggugah semangatnya, dia akan dengan riang gembira lari bersama kita. Tantangannya apa sih Pak
dari human capital sendiri kalau misalnya kita memastikan bahwa turnaround towards excellent itu seperti apa sih untuk yang bisa kita terapkan di masing-masing individu itu supaya tidak hanya jadi Yes, slogan semata ya Bar ya. betul. Turn around, turn around, turn around, Apa turn around gitu ya. turn Gak cuma around, turn around turn aja tapi around. akhirnya Gitu. jadi benar-benar merasuki, Iya, atau somehow bagaimana nih cara Bapak Betul, untuk Pak. menggugah tadi itu? menggugah. Iya ya, enggak ini ya kalau transformasi itu kan ininya ya prosesnya itu ya karena ini kita ngomong budaya. Ya sebenarnya culture perusahaan yang baik ini kita juga ini salah satu yang kita sedang perkuat. Kita coba temukan kembali dalam area transformasi ini kayak kita di HC itu mau membuat yang namanya One SIG DNA itu. Jadi untuk membuat ini budaya ini benar-benar hidup, menurut saya pertama kita harus membuat budaya itu diterjemahkan ke dalam nanti tentunya HC akan membantu leading ya. Membuat budaya itu diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari. Ya. Dalam perilaku sehari-hari. In daily basis begitu Pak. Ya, nanti kita akan ada value dari culture itu adalah value-nya. Nanti ada apa sih yang bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian kita juga akan mengintegrasikan budaya itu ke seluruh proses manajemen talenta kita dari mulai hiring sampai nantinya retiring. Kita urutkan itu. Terus yang terakhir selalu paling baik untuk membuat budaya itu jalan adalah pakai role model. Tentunya nantinya tentunya direksi juga harus memberikan contoh. Kemudian juga kita akan meminta para leader dari mulai misalnya band 1, band 2, semua leader. Jadi band 1 tentunya leader bagi band-band di bawahnya, band 2 juga begitu. Mereka diharapkan menjadi memberikan contoh. Leading by example gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar slogan, menerjemahkan budaya itu dalam perilaku sehari-hari. Kedua, mengintegrasikan dalam proses dari mulai untuk manajemen talenta, dari mulai hiring sampai nanti retiringnya, kemudian menjadikan para leader itu sebagai role modelnya. Nah itu baru harusnya sih bisa hidup terus ya. Betul. Pak Hadi, berarti bisa kita bilang bahwa sebenarnya budaya ini Pak sama kayak podcast kita, pondasi, bukan hanya pelengkap ya Pak ya. Oh iya. Berarti sebagai pondasi. Nah kalau begitu Pak, mengenai pembelajaran menjadi inti dari transformasi nih, akhirnya mengapa budaya belajar Pak, learning itu dianggap sebagai pendorong utama perubahan di SIG Pak? Learning bisa sebagai pendorong utama karena basically organisasi yang akan survive ada organisasi pembelajar. Pembelajar, organisasi pembelajar. Dia learning organization itu nggak akan pernah mati, dia akan terus evolving. Kayak kita anggap carilah perusahaan-perusahaan yang misalnya survive sampai sekarang. Contoh-contohnya itu selalu kalau dilihat mereka akan belajar dari kesalahan, belajar dari kondisi-kondisi yang ada. Dan dalam learning itu ada 3 hal penting kalau saya pernah belajar. Pertama, ada dalam learning kita bisa melakukan mindset shift. Jadi tadinya kita punya mindset apa, dengan learning kita bisa shift. Ya misalnya gini, dengan learning atau belajar kita ada skill shift juga, dan itu penting dalam organisasi yang terus belajar. Memang kalau bisa seseorang itu tidak terus-terusan di situ kalau dia mau. Paling nggak gini, kalau memang dia mau, kita buka peluang gitu. Dan cara dia untuk bisa seperti itu tentunya dengan learning. Misalnya gini, Mbak Nanika sekarang di apa? Di corporate communication Pak. Mas Akbar di HC. Betul. Terus misalnya someday Mbak Nanika, aku kayaknya pengen
ke HC gitu. Pak. Sudah pernah. Atau kemana lah ya? Atau finance ya. HC ke Korkom ya, finance. Masih job family ya Pak ya. Finance terus kan untuk masuk ke sana kan ada skill tertentu yang harus dimiliki kan. Dan itu hanya bisa difasilitasi dengan learning dulu kan. Yang ketiga, dan yang penting dari organisasi, learning ini bisa memfasilitasi yang namanya behavior shift. Nah, ini nih behavior ini kadang gini, orang bisa punya knowledge lebih, kemudian orang punya skill lebih, tapi begitu behavior nggak baik, ya nggak ini juga. Setuju, Pak Hadi. Itu bisa difasilitasi kan kalau kita we keep on learning gitu, behavior kita juga nantinya kan. Ya, jadi ada 3 intelligence ya, Pak ya. Jadi saya bilang tadi karena learning itu bisa memfasilitasi 3 shifting tadi. Pertama mindset shift, skill shift, sama behavior shift. Berarti pembelajaran itu adalah salah satu strategi bisnis. Pembelajaran ya. Kalau begitu implikasinya apa ya Pak? Kira-kira untuk karyawan? Untuk karyawan Pak. Betul. Untuk kami. Jadi gini, implikasinya tentunya teman-teman sekarang harus mulai melihat learning sudah bukan sebagai opsi, tapi sebagai obligasi. Iya, karena yang namanya di bisnis kan berarti gini, kalau itu sebagai bagian dari bisnis harus dipenuhi dong. Kalau tidak dipenuhi berarti tidak ada bisnis. Jadi kalau teman-teman ingin tetap ada di dalam kereta yang sama, teman-teman harus tetap belajar. Kalau kan teman-teman ketinggalan, mungkin teman-teman tetap akan kerja di SIG. Tapi kerja seperti apa yang teman-teman akan lakukan dalam 10-20 tahun ke depan kalau teman-teman belajarnya gitu-gitu aja. Beda amat. Misalnya ini, Akbar dan Danika misalnya sekarang di level yang sama. Akbar punya learning passion yang rendah, Danika menggebu-gebu. Misalnya kita ngomong jaya gitu kan. terus belajar hal baru. Saya yakin nggak usah dalam 10-20 tahun, dalam 5 tahun ke depan aja saya bisa lihat siapa yang akan maju lebih dulu, siapa yang karirnya maju lebih dulu gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, konsekuensi logisnya bagi seorang karyawan kalau misalnya kalau misalnya ini learning dianggap sebagai bisnis, part of bisnis, ya teman-teman harus membuat learning sebagai kewajiban. Itu untuk diri sendiri loh. Jadi jangan sampai gini, your surrounding keep on learning but you stop learning gitu. Nanti you will be left behind gitu loh. Tapi bukan karena teman-teman itu tega ninggalin Danika atau tega ninggalin Akbar, karena ya Anda aja yang pengen ditinggalin gitu. Gitu ya. Simply as because you stop learning. Betul. Iya. Saya suka tadi apa kata Pak Hadi, Mas Akbar gitu ya. Ini menjadi obligasi. Jadi kita punya rasa haus untuk terus belajar. Iya. Akhirnya menjadi kewajiban. We are obligated to learn. Dan embed ke pekerjaan. Jadi bukan application yang terpisah ya. Embedded, harusnya embedded. Nah, Pak, kita sekarang move ke learning ecosystem nih, Mas Akbar, Pak Hadi. Jika kita bicara mengenai ekosistem pembelajaran, apa sih Pak sebenarnya yang sedang di-prepare nih Pak oleh Human Capital? Ya, sekarang saat ini Human Capital lagi sedang mempersiapkan ekosistem yang selengkap mungkin ya, dari kita mulai dari misalnya yang udah sering kita buatkan semacam seperti subject matter expert, SMA, melalui Academy Spekilan Academy, ada Hero Academy, Sales, kemudian Maintenance Academy dan lain-lain. Kemudian kita juga sebenarnya kan kita berlangganan LinkedIn ya Pak? Ya, LinkedIn platform. Dan teman-teman bisa belajar apapun di LinkedIn itu. Literally. Misalnya untuk hal yang paling remeh misalnya,
salah cara buat konten gitu Iya. sampai Pak, misal betul. kalau atau misalnya mendukung pekerjaan, ya terserah sih. Tapi insya Allah nggak ada hal-hal yang jelek Bapak saya belajar dilikin. parenting Pak situ. Ya silakan aja, nggak apa-apa, coba aja. Karena Terus dapat digital certificate-nya. Iya. Sabar, Dan itu Pak. ada digital. Apakah learning ekosistem tersebut itu juga sebagai mesin dalam mendukung transformasi itu sendiri, Iya. Pak? Iya, salah satu saya nggak bilang sebagai mesin utama tetap orang ya. Tapi ini People. adalah Tools. iya. The Kalau way. di dalam mesin itu kan banyak part-part. Ini part-part penting juga yang mendukung mesin itu berjalan dengan kencang gitu ya. Nah ini Fitur-fiturnya ya, iya. program-programnya. Ya mungkin kalau teman-teman paham apa ya sedikit komentar mesin, misalnya dalam mesin itu ada piston dan lain-lain. Itu iya. gambaran itu ya. Tanpa learning ekosistem itu pun misalnya people yang kita coba empower gitu juga mungkin jalannya agak sulit gitu ya, karena learning ekosistemnya kita tidak sediakan. Kasihan kan, kita suruh belajar apa Pak? Yes. Gitu kan, Yes. ternyata nggak disediakan. Ya salah juga kita, misalnya kita suruh belajar tapi nggak disediakan. Iya, iya. Nah, gitu. Bisa jalan tetapi tidak optimal dan akhirnya Iya. nggak mencapai transformasi Iya, itu, goals the iya. transformation Nggak ya. dapat empoweringnya, nggak dapat Empoweringnya, elevate. empowering, engage and Oke, elevate. nanti kita bakal bahas tuh, Betul, Mas kita akan Akbar. bahas. Apa yang ada di dalam film itu? Oke. Betul. Nah Pak Hadi, sekarang izinkan saya nih Pak untuk mengajukan pertanyaan mungkin yang paling disukai juga nih oleh banyak karyawan Pak Hadi. Di tengah kesibukan Pak Hadi mengelola perubahan organisasi SIG ini ya, transformasi SIG, dan agenda transformasinya tadi Pak Hadi sudah cerita nggak mudah gengs gitu, heavy juga gitu, berat juga Berat juga. pekerjaan kita bareng-bareng. Betul. Nah bagaimana Bapak sendiri menjaga semangat belajar Bapak? Dan kalau boleh nih, ada nggak pengalaman belajar yang paling berkesan bagi Pak Hadi yang membentuk cara Bapak memimpin saat ini? Jangan-jangan mungkin teman-teman taunya, oh kalau udah jadi direksi nggak perlu belajar. Nah, Betul. Nah, Pak Hadi puncak gimana? karir sama Puncak karir, kita, betul. gitu. Kalau karyawan belajar terus. Nah, apakah Belajar. seperti itu? Pak Hadi gimana, Pak? Pak? Tuh. Ya gini, saya sebenarnya mau cerita ini tapi jangan disamaratakan ke tiap orang ya, karena kebetulan saya emang suka belajar, meskipun saya pikir ya saya tidak terlalu pintar ya. Saya saat ini juga sedang belajar, saya sedang ngambil kuliah doktoral gitu ya. Keren. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Ya. Tepuk tangan dong. Memang Iya. di sini tuh pondasi ini menguak cerita-cerita Menguak. baru. Salah satunya. Gak ada yang tahu kalau Nggak Pak ada yang Hadi tahu. S3. Itu kesibukan Bapak. Ya ampun Pak, sempet-sempetnya. Meskipun berat juga ternyata. Ini udah tahun ketiga saya dan ternyata berat gitu. Kuliahnya, ujiannya mungkin masih manageable. Yang susah ternyata nulis. Nulis disertasi. Iya. Disertasi ya. Apapun yang kita pelajari, terus kita berusaha mematahkan diri, terus abis itu kita minta ke Maha Kuasa. Ya Maha Kuasa tuh akan ngelihat usaha kita itu gitu Betul, loh. look out for the efforts ya. Iya. Betul. Jadi kalau teman-teman mau belajar, jangan lihat kondisinya sekarang, tapi teman-teman mau lihat apa yang mau capai ke depannya gitu. Iya. Terus anyway ya, menurut saya investasi paling bagus ya belajar. Karena investasi yang returnnya berkali-kali lipat tuh sampai saat ini menurut penelitian hanya pendidikan. Berkali-kali lipat. Betul. Jadi nggak ada batasan usia, Yes. jabatan, tempat bekerja itu untuk kita tuh terus belajar. Jadi memang Ya. harus terus, nggak pernah ada batasannya teman-teman. Betul. Jadi kejarlah terus pendidikan gitu ya. Kalau misalnya ada Betul. kesempatan, tadi kata Pak Ade ada kesempatan, ada biayanya, Go ambil. ahead. Go ahead. Why not? Oke, Gitu. Bar, aku dengar ada program baru dari HC. Betul. Jadi dari Human Capital di bulan Desember besok akan ada SIG Learning Festival 2025. Tepuk tangan dong, luar biasa. Bentar. Keren banget. Apa? Aku sebagai
sebagai masyarakat cerita ini, masyarakat SIG ya. Oke, apa tuh Bar SIG Learning Festival? Jadi di dalam 1 bulan itu ke depan ya, di dalam bulan Desember itu nanti kita akan apa ya, learning lah ya, Yes. acara learning begitu, gitu. Nah, yang terutama nanti di tahun depannya akan ada SIG Learning Festival 2020 akan berlanjut terus. Continue ya. Betul. Nah, menurut Pak Hadi, kenapa SIG Learning Festival itu apakah akan dijadikan sebuah gerakan perusahaan, Pak? Iya, Betul. ini akan jadi Budaya ya, Pak? Jadi agenda rutin. Agenda rutin. Karena sebagai learning I see. organization ini udah DNA kita untuk jadi terus belajar. Jadi learning festival ya kita adakan. Ya kayak misalnya ya lebaran SIG lah. Lebaran SIG, Lebaran learner. Jadi gitu. Jadi kita membangun antusiasme belajar lah. Saya ingin gini, saya coba kasih contoh analogi arang kayu itu ya. Gambarannya kalau misalnya teman-teman di SIG ini mungkin sekarang ada yang, kalau kita ngomong tentang konteks api ya, ada yang arang dingin, ada yang tentang semangat belajar ya, ada yang bara kecil-kecil agak hangat, ada yang api panas banget. Paling enggak nih saat ini kalau dengan learning festival ini saya ingin agar yang tadinya arang ini udah mulai timbul flame-nya, baranya. Sehingga nanti dia akan berikutnya akan mulai jadi api. Kalau begitu dia jadi api, belajar terus, wah itu kebayangin akan ada kebakaran di SIG. Menyala SIG-ku menyala learning-ku gitu kan. Jadi mulai mengignite. Jadi learning festival ini mencoba mengignite yang belum terignite, terus mengobarkan yang sudah terignite, yang tadinya the flame jadi api, dan api yang udah jadi benar api jadi lebih berkobar lagi. Learning agility-nya itu ya Pak Hadi ya. Semakin bertambah. Nah Pak, bagaimana sih Pak dampak yang diharapkan dari Pak Hadi dari SIG Learning Festival ini Pak? What's the benefit sih Pak sebenarnya buat SIG pada umumnya dan karyawan pada khususnya Pak Hadi? Ya, saya ngarepin sih Pak karyawan bisa mempunyai engagement yang lebih ke SIG ya. Dengan diberikan fasilitas ini, ngerasa company ini memprovide saya dengan ekosistem dan fasilitas ini. Jadi mereka punya engagement yang lebih, bukan hanya sekedar transaksional. Saya kerja, saya dapat gaji, udah pulang. Nah, udah masa bodolan SIG. Yang penting besok saya kerja lagi. Enggak. Ini karena punya lebih engagement. Kemudian lebih percaya diri karena basically ya mereka dapat ilmu dengan ilmu yang baru, mereka punya knowledge yang baru. Tentunya akan menimbulkan kepercayaan diri. Tadinya tidak tahu jadi tahu gitu kan. Tadinya tahu sedikit jadi tahu banyak gitu kan. Dan pastinya lebih siap menghadapi tantangan dan tentunya lebih siap untuk karir yang lebih cerah gitu ya. Aku suka kalimatnya, lebih confident. Betul, nambah pengetahuan. Gak hanya skincare-mu yang bikin confident. Tuh, isi otak jauh lebih penting. Keterampilan apa aja sih di masa depan yang perlu kita kuasai, Pak Hadi? Karena kan sekarang disruptive area banget ya Pak ya. Betul. Jadi Pak masif banget pergerakan. Iya. Dan kita banyak belajar juga ya Pak, biasanya dari media sosial gitu ya. Banyak new unlock achievement atau new unlock skills gitu ya. Mungkin untuk yang baru-baru. Untuk karyawan SIG untuk juga. Karyawan SIG. Kira-kira apa ya? Aku harus belajar apa lagi ya? Betul, supaya tetap relevan dan unggul ya Pak ya. Betul. Kira-kira Pak Hadi. Iya, sebenarnya kalau di platform yang kita berlangganan LinkedIn itu sih bisa dibilang hampir unlimited subject ada ya. Tapi kita fokuskan nanti ke teman-teman SIG, ada 5 modul wajib yang kita minta mereka kalau mereka mau pelajari. Itu pertama analytical thinking and problem solving, itu yang pertama. Yang kedua digital tools utilization. Ini karena zaman sekarang namanya digital transformation itu sudah di mana-mana. Kemudian leadership and people development, dan ini bukan hanya untuk orang HC. Leadership itu berlaku di semua lapisan ya Pak? Semua lapisan, semua fungsi perlu leadership. Kemudian communication and relationship building, ini juga semua berlaku. Kemudian role model and growth mindset. Nah, ini juga yang paling baru ini growth mindset. Ini silahkan dipelajari, nanti kita akan
tunjukkan modul-modul mana yang mengandung 5 poin di atas tadi. Tapi di luar itu kalau mau ya, tapi yang ini yang kita siapkan modul wajibnya, yang wajib dalam penting gini, kalau teman-teman ini modul-modul yang mendukung kerjaan teman-teman. I see. Ya, ini lebih ke soft skill-nya sih. Soft Tapi skill, kalau teman-teman mau cari yang hard skill-nya, misalnya, aku orang akunting, aku mau belajar tentang yang akunting, ya nggak apa-apa, belajar juga aja. Tapi ini yang soft skill-nya yang akan boosting your knowledge, your career gitu. Oke, ini berarti secara kurikulum bisa masuk ke semua demografi. Bisa. Seperti tadi Pak Hadi bilang. Nice. Betul. Berarti jelas banget ya, karena future skills ini bukan hanya technical skills, tapi juga soft skills. Kombinasi lah antara analisis tadi yang Pak Hadi bilang, lalu ada digitalization, komunikasi gitu, leadership gitu, sampai the right mindset gitu. Dan modul Learning Festival ini tentunya sudah dirancang oleh tim HC gitu ya, dan Pak Hadi dan tim untuk menyiapkan kita untuk masa depan SIG yang gemilang. Betul. Nah, ini sejalan dengan the spirit of the human capital. Jadi kemarin di email Mas Akbar ke seluruh karyawan gitu ya, di blasting gitu. Teman-teman tuh terima mengenai the spirit of the human capital. Tapi teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, apa nih 3E ini nih? Empower, engage, elevate gitu kan, 3E. Gitu ya. Ela. Nah, Pak Hadi boleh dijelaskan Pak maknanya dalam konteks budaya SIG Pak? Ya, 3E ya. Jadi pertama empower. Jadi basically seperti maknanya empower itu memberdayakan ya. Jadi human capital saat ini punya spirit adalah memberdayakan semua insan SIG. Jadi prinsipnya transformasi no one left behind. Jadi memberdayakan, dan namanya pemberdayaan ya all out ya. Jadi kita termasuk yang tadi learning ecosystem itu memberdayakan mereka kan. Jadi kita akan memberikan mereka semua hal yang bisa memberdayakan mereka untuk pengembangan diri mereka dan pengembangan karir mereka. Kemudian engage. Jadi engage itu sebenarnya mengikutsertakan. HC ini seperti tadi, balik lagi ke prinsipnya transformasi bahwa no one left behind. Jadi HC ingin mengikutsertakan setiap orang dalam proses transformasi ini tanpa kecuali, dalam kolaborasi, dalam kerjasama antar unit, antar departemen, dan lain-lain. Pokoknya kita sebagai agent di situ. HC itu harus bisa membuat engagement antara karyawan dengan karyawan yang lain, antara karyawan di dalam SIG ini. Harapannya agar tercipta suatu kerjasama yang baik. Kalau engagementnya sudah baik, tentunya akan kerjasama yang baik. Kemudian elevate. Finalnya kita udah empower karyawan, kemudian put them into good cooperation, good engagement. Tentunya nanti kita ingin mereka tuh naik kelas, elevate. Kurang lebih itu sih Pak, 3E. Nah ini sebagai penutup keadaan. Oke. Mungkin untuk kita udah ngomongin soal learning, terus kita udah menunjukkan bahwa HC ada 3E's itu, terus ada namanya SIG Learning Festival. Nah, pesan Bapak untuk seluruh insan SIG nih, untuk mereka ikut dalam SIG Learning Festival. Kan tadi mau engage ya. Kan mau engage nih, bagaimana nih gitu. Pesan Pak Hadi deh. Pesan Pak Hadi nih apa nih? Iya, basically gini, teman-teman tolong dibuat belajar ini bukan formalitas dan bukan instruksi ya. Jadi dibuat sebagai suatu yang memang dilakukan dengan sadar untuk meningkatkan kapasitas diri gitu loh. Jadi kebutuhan, bukan formalitas. Jadi kalaupun misalnya nggak disuruh oleh atasan, lakukanlah belajar itu apapun. Nah, ini investasi untuk masa depan kita. Yang tadi bilang tadi, investasi yang paling bagus adalah investasi pendidikan, yang returnnya berkali-kali lipat. Dan ini kalau bagus untuk masa depan teman-teman, pasti juga bagus untuk perusahaan. Amin. Apapun ilmunya itu.
Kemudian kita kan sedang membangun organisasi yang lebih kuat, lebih responsif, dan siap menghadapi tekanan industri, tekanan pasar. Nah, saya mengajak insan SIG untuk pertama mengikuti seluruh rangkaian SIG Learning Festival nanti yang berlangsung selama bulan Desember ini. Ikuti semua, manfaatkan semua yang sudah kita siapkan. Seperti rasa agility kan lincahan gitu. Jadi agile, gesit. Agile bukan hanya dalam bekerja, tapi juga dalam belajar. Ya. Dan mari kita jadikan SIG Learning Festival 2025 ini sebagai lompatan besar menuju perusahaan yang unggul dan pribadinya unggul. Jadi bukan jam, tapi leap. Jadi ngerti ya, kalau jam itu cuma 1 sampai paling jauh 1,5 meter. Tapi kalau leap itu bisa dari sini tahu-tahu sampai Citos itu. Oke. Poinnya adalah tadi teman-teman ikutin SIG Learning Festival gitu. Betul. Ya. Gratis, udah disediain sama perusahaan gitu ya. Jadi punya rasa haus untuk nambah pengetahuan nambah ilmu, nambah pembelajaran. Tepuk tangan dulu Tepuk tangan untuk kita dong, keren banget. Jadi jangan lupa lagi-lagi SIG Learning Festival. Oke, Mas Akbar, tadi kita udah ngomong segala daging tadi ya dengan Betul, kita Pak Hadi. Kayak Idul Adha ya, daging semua. Daging semua. Banyak banget insight lalu seputar dunia human capital, mungkin yang teman-teman tadi akhirnya lebih tahu lebih deep ya mengenai human capital. Dan sekarang kita mau yang agak-agak leisure. Pak Hadi boleh peregangan juga nggak apa-apa gitu. Kita mau masuk ke segmen break time. Ini breaknya interlock bukan? Oke, nah di segmen ini teman-teman kita akan main bersama Pak Hadi tentunya. Betul. Kita akan main games This or That. This or That. Games ini simpel banget Mas Akbar. Betul. Karena nanti kita berdua bakal bacain 2 pilihan A atau B kepada Pak Hadi, dan nanti Pak Hadi akan menjawab secara cepat dan spontan gitu. Spontan. Kita akan siapin 10 pertanyaan dan Pak Hadi nanti bisa pilih sesuai preference Bapak. Misalnya Pak ya, pertanyaan percobaan. Lari atau trekking? Trekking. Wah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sate atau nasi Padang, Pak? Sate. Wah, kalau saya nasi Padang pakai sate. Kalau saya sate lauknya nasi Padang. Karena kita dengar katanya Pak Hadi suka kuliner. Iya, tuh saya dapat banyak cerita Pak Hadi suka ngajak mie ayam. Oke, Pak Hadi sudah siap? Sudah siap, Pak Hadi? Sudah siap, oke. Kita akan main 10 pertanyaan. Kita mulai semuanya. 3, 2, 1. Kopi atau teh? Kopi. Nonton atau baca? Baca. Nulis atau ngetik? Ngetik. Prefer call atau chat, Pak? Chat. Morning atau night person? Morning. Bapak meeting online atau offline? Offline. Kerja sambil dengerin musik atau tanpa musik? Dengerin musik. Musiknya upbeat atau slow, Pak? Slow. Slow. Weekend di rumah atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Terus belajar atau di zona nyaman, Pak? Terus belajar. Iya, waktunya tadi sudah habis, pas banget gitu ya. Nah, tadi jawaban-jawaban Pak Hadi ini sebenarnya ada yang cukup bikin curious juga nih, Mas Akbar. Bikin penasaran. Betul, karena tadi salah satunya adalah suka dengerin musik atau tanpa musik. Dengerin musik atau tanpa Jawabannya, musik. jadi gini, fun fact. Pak Hadi itu kalau sambil bekerja tuh bisa sambil dengerin musik yang slow, jazzy gitu, Mas Akbar. Nice banget. Betul. Begitu Pak, ya. alasannya kenapa, Pak? Ya, saya ingin membuat suasana kerja nyaman aja. Oke. Karena dulu sih kalau waktu SMA, kuliah 1 gitu ya, musiknya beda dari model-model yang thrash metal, heavy metal gitu thrash kan. metal. Aduh, Pak Hadi dengerin thrash metal itu fun fact ya guys. Kalau playlist andalannya Pak Hadi apa sih? Baik, kita pengen tahu. Playlistnya, Pak, atau mungkin satu penyanyi atau musik satu lagu atau gitu, satu Pak? lagu begitu? Lagu yang menurut saya lagu paling bagus di dunia saat ini menurut saya Ya, Pak. Yang saya dengerin sejak saya SMP. Wah, keren. Sebentar, Bar. Ini pengetahuan musik kita berasa diuji. Sebentar. Saya Bapak SMP berarti kita 80s somehow ya, Pak. Waktu Indonesia masih 2 presidennya sih. Oh,
Kok kaget? iya. Aku jadi Baru kaget. dua. Indonesia masih zaman merdeka. Oke. Itu lagu Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Itu menurut saya lagu paling bagus. Sebenarnya lagunya cukup lama. Itu kayaknya lebih dari 10 menit ya. Sorry Pak, Led Zeppelin ya Pak? Led Zeppelin. Led Zeppelin. Tanpa berpanjang lebar, sebenarnya kita udah siapin surprise buat Pak Hadi. Kita datangkan Led Zeppelin. Bapak saya nggak bisa bicara, cuman ya kita mau pamer aja, kita itunya banyak. Ada properti ya? Propertinya banyak. Ya, kunci C. Ya, terima kasih Bapak. Spesial hari ini ada Led Zeppelin memang hadir. Kita udah siapin ya, kita ada research tadi sebenarnya. Iya. Pak Hadi. Keren banget loh Led Keren Zeppelin banget. dengernya. Karena jarang, anak-anak Yes, sekarang yes. jarang ada Ya yang mungkin tahu, Pak. Gak banyak ngulik ya. Legend juga itu Led Zeppelin. Legend. Dan tadi salah satu jawaban Pak Hadi, terus belajar atau berada di zona nyaman, Yes. tentunya terus belajar. Nah, mungkin satu pesan terakhir Pak Hadi untuk kita Insan SIG, Yes. bagaimana kita untuk siap terus belajar, terutama di sesi SIG Learning Festival ini, Pak. Jangan takut untuk belajar. Apapun ilmunya. Nothing to risk kok kalau belajar itu. Apalagi yang online gini, apalagi yang modelnya nggak ada konsekuensi apa-apa ya. Iya. Kalau yang kita ngomongin learning festival ini, kalau kecuali teman-teman ngambil gelar, itu mungkin bisa memperhitungkan risiko, nanti gimana, apa keuangan atau apa waktu. Tapi kalau yang learning festival ini jangan takut, Iya, nothing to betul. risk gitu loh. Jadi jangan takut mencoba hal baru, jangan takut salah. Nggak ada ujiannya kok. Rewardnya yang kalian teman-teman dapatkan itu jauh lebih besar, kompetensinya meningkat, knowledge-nya bertambah, dan wawasannya meningkat. Kayak tumpukan pasir gitu ya. Pasir kecil kita awalnya nggak apa. Kalau pasir satu kita nggak akan berarti apa-apa. Tapi begitu pasir menggunung kan, jadi kelihatan besar juga. Saya sempat baca ada penelitian di Harvard, katanya change is hard. Konteksnya dalam transformasi. Change is hard. It is leaders' duty to make it less painful. Perubahan pasti akan ada, apa istilahnya, tidak enak gitu. Tapi kita lihat nanti ujungnya enaknya itu belakangan. Ini instead of sebagai direktur HC, jadi ngobrol kayak sama ayah sendiri jadinya. Iya. Banyak insight, banyak advice gitu Kita ya. justru malah kayak ngerasa kita lagi di ruangan ada di ruang tamunya Pak Hadi. Tamunya Pak Hadi. Dikasih banyak Keren insight. banget iya. Iya. Baik, terima kasih banyak Terima Pak kasih Hadi. banyak Pak Hadi, amat sangat menginspirasi untuk kami selaku Insan SIG, dan untuk seluruh Insan SIG dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk di bulan Desember nanti akan ada SIG Learning Festival 2025. Amin. Semoga Learning Festival ini bisa memberikan manfaat ya, seperti yang Pak Hadi bilang tadi ya. Pak Hadi, once again thank you so much Bapak sudah hadir di Pondasi gitu ya. Terima kasih untuk episode pertama gitu. Pak. Thank you Pak untuk ceritanya, insight-nya gitu ya. Seru banget Insan SIG, dan tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara bersama Pak Hadi. Jangan lupa saksikan terus episode Pondasi berikutnya karena bakalan lebih seru lagi. Betul. Dan kita akhiri bersama, tetap stay tune di Pondasi Podcast, narasi, diskusi, dan inspirasi.